Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan tetap menolong kehidupan saudara. Dan pada pagi hari ini, mari kita baca dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau meninggikan nama Dia. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Kami butuh Kau Yesus sepanjang hidup kami perlu Kau.
Kami terus mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Di surga kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, nafas hidup yang baru, dan kami percaya anugerah Tuhan selalu baru bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami jemaat di dalam acara Saat Teduh. Tuhan, kami percaya kami saat ini masih sehat, diberi kesempatan waktu yang baik, kami masih diberi kekuatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya itulah kasih Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Dan sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami datang kepada Tuhan, kami rindu untuk belajar kembali firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan, penolong, dan pengharapan bagi kami semua. Urapi hamba yang terbatas ini, urapi kami semua. Jemaat yang menyaksikan acara ini yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang fokus menyaksikan acara ini. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan kami, memberikan kami pengharapan. Terpuji nama-Mu Roh Kudus yang baik akan terus tuntun kami. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, kekasih-kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang diberkati Tuhan, yang ada di Luwuk ataupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur. Tanpa terasa waktu begitu cepat bergerak, berjalan dan berlalu. Hari ini kita telah berada di tanggal 25 Januari tahun 2024. Artinya saudara-saudara kita akan meninggalkan bulan Januari dan minggu depan kita akan masuk pada minggu pertama bulan Februari. Wow, hari ini kita bersyukur, bersukacita kita masih diberi waktu, masih sehat, masih kuat. Kita aminkan, kita syukuri semua kebaikan Tuhan. Bagaimana saudara-saudara, Bible Journey saudara hari ini masih setia, masih tetap membaca firman Tuhan setiap hari? Saya percaya ketika kita tekun di dalam membaca firman Tuhan, tekun mengikuti Bible Journey yang sudah ada di kalender, tiap pasal yang kita baca setiap hari akan membawa kita akan terus deeper dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, dan semakin dalam dengan Tuhan. Saya percaya kita semua bersukacita mengikuti acara Bible Journey ini, karena di sana kita akan belajar terus mengenal Tuhan, mengenal segala rencana Tuhan, mengenal karya-karya Tuhan, bahkan kita akan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Hari ini kita punya Bible Journal saudara, ada 3 pasal dari kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 39, pasal 38, 39, dan 40. Nah saudara, ada 3 pasal kita pelajari hari ini.
kitab Kejadian 38, 39, dan 40. Dan saya akan baca 3 ayat dari Kejadian 39. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sangat berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, saudara-saudara, saya akan membawa kita untuk memahami dari pasal 38, 39 dan 40. Nah, saudara, di pasal 38 ini di sini ada satu kisah ya tentang Yehuda dan Tamar. Nah, saudara nanti akan baca kembali pasal ini setelah menyaksikan acara Satu Teduh di pagi hari ini. Yehuda dan Tamar ini adalah seorang ayah, menantu, dan anak menantu. Nah, saudara, dikisahkan di sini Yehuda, salah seorang anak yang keempat dari Yakub, meninggalkan saudara-saudaranya dan tinggal di daerah Adulam dengan sahabatnya bernama Hira. Di sana dia bertemu dengan seorang Kanaan yang punya anak gadis, dan Yehuda mengambil anak gadis itu menjadi istrinya. Nah, saudara, dari perkawinan Yehuda ini lahir 3 orang anak laki-laki. Ya. Yang pertama yang kedua Onan, dan yang ketiga Sela. Nah, saudara, Yehuda mengambil istri ya, bagi anaknya yaitu Tamar. Nah, saudara, perempuan ini dinikahi oleh anaknya Yehuda yang pertama, Tetapi dikatakan oleh Alkitab bahwa perbuatan ini terhadap istrinya ini sangat jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membunuh Sudah tidak diceritakan kejahatan apa yang dilakukan oleh kepada istrinya Tamar ini. Tetapi Alkitab mengatakan dia jahat di mata Tuhan dan Tuhan membunuh dia. Kemudian Yehuda ya, menyerahkan anak yang kedua yang bernama Onan kepada kakak iparnya ini yang bernama Tamar untuk kembali menjadi suaminya. Ya. Karena dia pikir supaya mereka melahirkan keturunan untuk kakaknya. Tetapi dikatakan bahwa Onan ini sangat jahat juga di mata Tuhan. Ya. Ada sesuatu yang dia lakukan ya, bahwa dia tidak memperlakukan istrinya ini dengan baik, sehingga dikatakan Tuhan pun membunuh dia. Nah, saudara, jadi tinggal satu anaknya Yehuda yang bernama Sela ini, dan masih kecil, saudara ya. Belum pantas diserahkan untuk menjadi suami dari menantunya Tamar ini. Sehingga Yehuda katakan sama menantunya, kembalilah kau kepada ayahmu, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda, menunggu anak saya Sela menjadi besar. Mungkin perempuan ini berharap ketika Sela menjadi besar, dia akan menjadi suaminya kembali. Tetapi saudara-saudara, beberapa waktu kemudian Yehuda ini berduka, istrinya meninggal ya, dari orang perempuan Kanaan tadi meninggal. Setelah dia berkabung, dia berangkat ke Timna ya, untuk menggunting bulu dombanya bersama sahabatnya Hira. Nah, saudara-saudara, dikabarkanlah kepada menantunya Tamar yang sedang ada di daerah tersebut bahwa ayah mertuamu akan menuju Timna untuk menggunting bulu dombanya. Dia akan lewat ke desa Enaim, dan perempuan ini menunggu ya, menunggu mertuanya ini lewat, dan dia meninggalkan pakaian kejandaannya, dia menggunakan pakaian sebagai wanita jalang atau perempuan sunlang. Sehingga saudara-saudara, pada saat Yehuda lewat di situ, dia tidak kenal bahwa wanita ini adalah anak menantunya. Sehingga Yehuda tertarik dan mengajak yang dia anggap perempuan jalang ini untuk berhubungan. Tetapi perempuan ini katakan, apa jaminannya kalau engkau berhubungan dengan aku? Yehuda bilang, akan kukirimkan anak kambing dombaku. Terus dia bilang, apa tanggungannya sebelum engkau mengirimkan itu? Dia bilang, apa yang ada di tanganmu itu, cap metraimu,
kalungmu dan tongkat di tanganmu itu, serahkan itu. Nah, diserahkan itu sebagai tanggungan saudara-saudara. Setelah mereka kembali ke daerah Adulam, Yehuda menyuruh sahabatnya Hira ini mengantar anak domba kepada perempuan ini. Tiba di daerah Enaim, dia tidak menemukan perempuan itu. Dia tanya, di mana perempuan yang selalu ada di sini? Perempuan jalang yang ada di daerah ini. Orang-orang di situ katakan tidak ada perempuan jalang di sini. Mungkin mereka katakan di sini semua orang baik-baik, tidak ada perempuan seperti itu. Sehingga Hira ini kembali kepada Yehuda, dia bilang, saya sudah cari, saya tidak ketemukan perempuan itu. Yehuda katakan, sudahlah, yang penting kau sudah mengantarnya. Dan barang-barang itu biarlah dia pegang, supaya kita jangan menjadi olok-olok. Nah, saudara-saudara, kemudian 3 bulan kemudian dikabarkan kepada Yehuda bahwa menantumu yang bernama Tamar sudah hamil, bahwa dia sudah berselingkuh dengan orang lain. Yehuda sangat marah, dikatakan ambil perempuan itu dan bakar. Nah, saudara, kemudian setelah dipanggil perempuan itu, diperiksa, dikatakan dari laki-laki yang punya barang ini aku mengandung. Kemudian setelah diperiksa, diserahkan kepada Yehuda, barang itu dia bilang, memang benar, dia yang benar, aku yang salah. Karena aku tidak menyerahkan anakku Sela kepadanya. Nah, saudara-saudara, dari hubungan Yehuda dengan Tamar ini, hubungan antara ayah menantu dengan anak, ayah mertua dengan anak menantu ini, lahirlah 2 orang anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama bernama Peres. Nah, saudara, dari Peres inilah, dari keturunan Yehuda dan Tamar lahirlah orang-orang, yang sangat luar biasa, orang-orang yang menyatakan karya Kristus, karya Allah di tengah-tengah dunia ini untuk keselamatan manusia. Nah, saudara, dari Peres ini kemudian lahir lagi keturunan yang bernama Boas, yang menjadi suami Ruth, anak menantu dari Naomi. Kemudian dari Boas ini melahirkan Obed. Kemudian Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, Daud melahirkan Salomo. Dari keturunan Salomo dan terusnya lahirlah seorang laki-laki yang bernama Yusuf, yang menjadi suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, saudara-saudara, sehingga di dalam Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 1-13 menjelaskan tentang silsilah Yesus, dikatakan dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 keturunan, dan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ada 14 keturunan. Nah, saudara, dari pasal ini kita melihat bahwa Tuhan merancang sesuatu yang sangat baik bagi kehidupan manusia. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal oleh kuasa apapun. Tuhan bisa membuat dari yang buruk menjadi yang baik. Tuhan tidak memandang keadaan manusia, tapi dia bisa melakukan sesuatu untuk merubah yang buruk menjadi yang baik. Ini di pasal 38, saudara-saudara. Jadi dari keturunan, dari hubungan antara Yehuda dengan anak menantunya, yang dalam pandangan dan pemikiran manusia sangat buruk, saudara, tapi Tuhan bisa merubah sesuatu menjadi yang baik. Dari keturunan mereka lahirlah, saudara, orang-orang yang luar biasa. Daud melahirkan Salomo, dari keturunan Salomo dan seterusnya lahirlah seorang laki-laki yang bernama Yusuf, yang menjadi suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kemudian pada pasal 39, di sini menceritakan bagaimana Yusuf tiba di tanah Mesir. Yusuf ini kita tahu adalah salah seorang anak yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka sangat benci Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf punya mimpi, yang sudah merupakan rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan untuk membuat Yusuf ini menjadi seorang yang sangat luar biasa, sangat terpandang, dan punya kedudukan tinggi. Nah, saudara, pada saat dia mengunjungi saudara-saudaranya, Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur yang kering, saudara. Kemudian mereka dijual
oleh pedagang-pedagang orang Ismail dibawa ke tanah Mesir. Sampai di tanah Mesir Yusuf ini dijual kepada seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Nah saudara, di saat Yusuf tinggal kepada kepala istana ini, di sini Tuhan mulai menyatakan rencananya untuk masa depannya Yusuf. Dikatakan Yusuf ya, sangat selalu berhasil dalam pekerjaannya karena dia disertai oleh Tuhan. Sudah, tetapi di pasal ini, di sini bagaimana kita melihat bagaimana Yusuf ini diperlakukan, ya, diproses Tuhan, ya, difitnah, dituduh untuk bersetubuh dengan istri tuannya. Dia tidak membela diri, saudara, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Tetapi oleh kuasa Tuhan, ya, di dalam penjara pun dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf sehingga menjadi kesayangan dari kepala penjaranya. Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah sudah, di penjara Yusuf itu diberi tanggung jawab, dia bisa mengelola tanggung jawab yang baik, sehingga dia di penjara itu dipercayakan oleh kepala penjara mengurus semua narapidana. Nah saudara, di dalam penjara ini kita tahu bagaimana Yusuf, ya, mengartikan mimpi dua orang tahanan, pelayan, pembawa minuman Firaun, dan juru minum dan juru roti. Nah semua mimpi mereka itu diartikan oleh Yusuf dan terbukti. Nah saudara, tetapi juru minum ini setelah dibebaskan, dia lupa apa yang menjadi keinginan Yusuf, supaya dia dilaporkan kepada raja agar Yusuf dibebaskan. Tapi dia lupa. 2 tahun kemudian, saudara, baru Yusuf ini dibebaskan. Kemudian di sana kita melihat Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun sehingga Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir. Nah saudara, ya, di pasal ke-40 lagi-lagi di sini Tuhan, ya, menyatakan bagaimana rencananya melalui Yusuf. Nah saudara, nah apa yang kita pelajari dari pelajaran ini, saudara-saudara, ya, di sini ada ayat 39 ayat 3 mengatakan bahwa setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah saudara, di sini yang menarik bagaimana, ya, tuannya ini dapat melihat, dapat mengetahui bahwa Yusuf ini disertai oleh Allah, disertai oleh Tuhan, sehingga dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah saudara, yang pertama tentu saja dari sikapnya Yusuf. Yusuf seorang yang sangat rendah hati, Yusuf seorang yang sangat taat, Yusuf tidak membela diri walaupun difitnah, dan Yusuf mengerjakan semua tanggung jawab dengan baik. Semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dia kelola dengan baik. Dan yang tentu saja di sini bagaimana dia melihat bagaimana karakternya Yusuf, sehingga tuannya melihat bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan, disertai oleh Allah. Nah saudara, ini pelajaran yang sangat penting buat kita, saudara, ya, dari pasal 38 tadi, bagaimana Tuhan, ya, merancang sesuatu yang baik, ya, dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal, ya. Seburuk apapun keadaan seseorang, masalah yang terjadi, tapi Tuhan bisa merubah semua yang buruk itu menjadi yang baik, saudara-saudara. Ya, kalau kita pelajari peristiwa ini, ya, saudara baca kembali ayat ini, pasal-pasal ini sebentar setelah menonton saat teduh di pagi hari ini, saudara akan mengerti, akan ada rema, ya, yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Saudara akan mendapat pengertian yang lebih luar biasa lagi tentang peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Dan saudara-saudara, marilah kita setia di dalam Bible Journey kita setiap hari. Mari kita baca Alkitab setiap hari. Nah saudara, ketika saudara membaca Alkitab, ya, saudara akan ada sesuatu saudara dapat, ya. Oh, seperti mungkin akan saudara, oh ini seperti yang Pak Gembala katakan ternyata begini, seperti yang pastor ini katakan seperti ini. Nah saudara, saya bersyukur sekali di rumah ini, di gereja ini, saudara, banyak generasi yang baru, saudara, yang menjadi pengkhotbah, saudara, ya. Saya senang menonton mereka, saudara, ya. Dan mereka menyampaikan firman sangat baik, ya. Ya.
Di sana ada Rizky, ada Billy, ada Febrianto, ya. Di Lubuk ada Pastoriano, ada Ovi. Karena saudara, saya bersyukur, kita bersyukur di gereja ini, di rumah ini, sudah lahir begitu banyak generasi. Itu semua tak lain ya, karena Tuhan ya, sedang membawa kita untuk terus bagaimana kita menuju rencana Tuhan ya. Di mana Tuhan akan membawa kita terus menjadi serupa dengan Dia. Itu rencana Tuhan yang pada akhirnya saudara, marilah kita belajar kembali dari 3 pasal ini. Di sana kita akan melihat bagaimana peristiwa ya yang sangat buruk dalam pemikiran dan pandangan manusia, tapi Tuhan merubah menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, yang baik, saudara-saudara. Nah, bayangkan dari perhubungan seorang ya, ayah mertua dan anak menantu yang sangat tidak wajar secara manusia, tapi saudara, justru dari situlah lahirlah keturunan orang-orang yang membawa ya, Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah oleh pertolongan Roh yang Kudus, makin hari kami makin dalam, intim dengan Tuhan. Kami rindu untuk terus baca firman Tuhan. Karena firman akan merubah hidup kami, memperbaiki kehidupan kami, merubah pola pikir kami, merubah segala apa yang kami mau kerjakan untuk Tuhan. Ada semangat baru, ada terobosan baru yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami mau setia di dalam taat melakukan firman Tuhan yang kami sudah baca, yang kami renungkan, yang kami sudah ketahui. Tuhan tolong kami sehingga kami tidak mengerti saja, tapi kami tidak pahami saja, tapi kami diberi kekuatan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang baik, tolong kami. Kami mengucap syukur dengan penuh sukacita hari ini. Kami nikmati anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.